Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizal Fuad Dwi Rahmawan, NIM 19650148. Saya di sini untuk mempresentasikan atau menerangkan tentang implementasi materi PPO dalam proyek akhir. Judul aplikasi saya yaitu aplikasi manajemen pencucian kendaraan, yaitu deskripsi dari program, yaitu pada aplikasi manajemen pencucian kendaraan akan mengelola mekanisme pembayaran akhir setelah kendaraan sesudah dicuci. Penentuan harga akhir dilihat dari jenis kendaraan yang dicuci dan jenis pelayanan yang diminta pelanggan. Setelah proses pembayaran selesai, data akan disimpan sebagai bukti. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah bertransaksi di tempat pencucian kendaraan. Materi PPO yang diimplementasikan kepada program yang pertama adalah metode. Metode sendiri adalah sekumpulan program yang mempunyai nama. Program harus dibungkus di dalam metode. Ada dua jenis metode, yaitu yang pertama tidak bisa membalikan data. Contohnya seperti di bawah, public void set var. Untuk yang tidak bisa membalikan data, yaitu menggunakan void sebelum nama metode. Untuk yang bisa membalikan data, yaitu menggunakan tipe data sebelum nama metode. Yaitu seperti di sini saya menggunakan tipe data string. Juga bisa menggunakan tipe data integer dan boolean. Yang kedua yaitu objek dan kelas. Kelas merupakan cetak biru dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template, mempresentasikan sebuah kelas, sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Objek memiliki dua elemen, yaitu keadaan state yang digunakan sebagai atribut, perilaku atau behavior yang akan dipresentasikan sebagai metode. Contohnya yaitu seperti sepeda motor, sepeda kayu, mobil, pesawat, perahu, itu merupakan adalah objek dari kelas kendaraan. Contohnya dari objek dan kelas yaitu seperti di bawah, yaitu kelas kendaraan akan dipanggil di dalam metode main, akan dipanggil dalam kelas main dan dibuat sebuah objek, yaitu untuk memanggil objek yaitu kendaraan mobil sama dengan new kendaraan tanda kurung. Di situ adalah untuk memanggil sebuah objek. Yang ketiga yaitu encapsulation. Encapsulation sendiri yaitu merupakan cara untuk melindungi properti atau metode tertentu dari sebuah kelas agar tidak sembarangan diakses dan dimodifikasi oleh suatu bagian program. Aturan praktis sebuah encapsulation yaitu yang pertama, tandai instance variable dengan private, sediakan setter dan getter public sebagai akses. Untuk macam encapsulation yaitu ada 4. Yang pertama public, yang kedua private, protect, dan default. Untuk aksesibilitasnya dari keempat ini yaitu berbeda. Public bisa mengakses semua kelas, private hanya bisa diakses di kelas yang sama, protected yaitu hanya tidak bisa diakses dari sembarang kelas di luar paket, dari default yaitu tidak bisa diakses dari sembarang kelas dan subkelas yang berada di luar paket. Contoh encapsulation yaitu yang pertama yaitu membuat private kepada instance variable, yang kedua yaitu membuat metode get dan set. Selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance sendiri yaitu merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas yang baru, jadi diturunkan. Untuk membuat inheritance yaitu subclass atau kelas yang akan diturunkan, extend superclass atau kelas yang menurunkan. Untuk mengecek dari inheritance sendiri yaitu subclass is a superclass. Subclass di sini akan
ada subkelas adalah superkelas. Seperti contohnya yaitu sepeda motor adalah kendaraan, mobil adalah kendaraan. Itu merupakan persamaan yang benar. Ketika ada persamaan yang salah, maka inheritance tersebut tidak dikatakan baik. Selanjutnya ada contoh inheritance, yaitu di sini kelas kendaraan akan mewariskan metode kepada kelas mobil, sepeda motor, dan sepeda. Jika bisa ditambahkan, maka akan ditambahkan. Contoh dari shortcut dari inheritance, yaitu di sini public class kendaraan akan diturunkan kepada kelas mobil dan kelas sepeda motor. Selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme yaitu merupakan makna suatu yang memiliki banyak bentuk, yaitu memiliki nama yang sama tetapi memiliki kelakuan atau behavior yang berbeda. Di sini terdapat dua contoh, yaitu contoh yang pertama yaitu antar kelas, yaitu ketika terjadi inheritance maka kelas akan juga terjadi polimorfisme, yaitu kelas kendaraan akan menurunkan metode kepada kelas mobil. Turunan tersebut ketika menurunkan, maka ketika mewariskan, maka metode memiliki nama yang sama, yaitu di sini jumlah roda, luas, warna, dan harga memiliki metode yang sama, memiliki nama yang sama. Selanjutnya yaitu di dalam satu kelas, yaitu ketika memiliki 4 button dengan nama yang sama, tersebut terjadi polimorfisme, tetapi masing-masing dari 4 button di sini memiliki behavior atau kelakuan yang berbeda, seperti menyimpan, mengubah, menghapus, ataupun mencari. Yang keenam, konstruktor. Konstruktor adalah metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah kelas diinstalisasi. Nama konstruktor harus sama dengan nama kelas dan tidak boleh memiliki tipe return value. Di sini contohnya adalah public class tampil, yaitu kelas tampilan harus sama dengan metode konstruktor, yaitu tampilan, dan tidak memiliki tipe return value seperti void dan tipe data sebelum nama metode. 7. Exception handling. Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan di dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime program dijalankan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Exception handling bisa dijalankan program meskipun ada yang error. Kode yang digunakan adalah try catch, seperti contohnya di bawah, yaitu try catch. Ketika di dalam try terjadi error, maka catch akan memberitahu error tersebut. 8. Yaitu database connection. Database connection berfungsi untuk menghubungkan Java dengan database agar data bisa disimpan di database. Untuk codingannya seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu graphical user interface. Graphical user interface atau disingkat GUI merupakan user interface, adalah bentuk antarmuka pengguna untuk memungkinkan user dapat berinteraksi dengan perangkat elektronik. Data di sini bisa disimpan, data bisa dimasukkan, diketik, dan bisa dimasukkan di dalam database. Selanjutnya yaitu desain kelas. Desain kelas di sini yaitu sedikit perubahan, yaitu di sini terdapat kelas database connection untuk mengoleskan kepada database, kelas CRUD, kelas tampilan untuk membuat GUI, kelas login juga membuat GUI untuk mengakses ke tampilan. Di sini juga desain kelas, yaitu yang sama seperti inheritance. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.